الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam kepada Rasulullah menjadi dua hal yang penting untuk mengawali majelis ini. Hal penting selanjutnya adalah berwasiat takwa yang menjadi kewajiban bagi khatib untuk senantiasa sampaikan kepada jamaah karena memang jadi rukun dalam khutbah Jumat. Apabila rukun dalam Jumat ditinggalkan termasuk wasiat takwa, maka konsekuensinya adalah tidak sah ibadah salat Jumat yang dilaksanakan. Oleh karena itu mari kita tingkatkan dan kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan kita kepadanya yang menumbuhkan rasa takut pada diri kita untuk melanggar perintah-perintahnya. Kuatnya ketakwaan juga bisa diukur dari kemampuan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan menjadikan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Yang artinya sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan atau surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada hal yang tak tampak mata dan juga tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera serta tak bisa dinalar secara akal manusia. Hal ini disebut sebagai istilah gaib. Orang yang bertakwa juga dicirikan dengan konsistensinya dalam menjalankan salat sebagai ibadah vertikal menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini, yakni percaya pada hal yang gaib dan menjalankan salat, menjadi dua hal relevan dengan keberadaan kita saat ini berada di bulan Rajab. Di bulan inilah sebuah peristiwa gaib yang tak masuk akal dan hanya dipercaya oleh orang-orang yang beriman terjadi, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menjadi peristiwa gaib yang harus diterima oleh keimanan terlebih dahulu sebelum akal kita. Pengertian Isra ini sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang berjarak lebih kurang 1.500 km.
Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yakni tempat di langit yang bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Dua perjalanan ini ditempuh Nabi Muhammad hanya dalam satu malam. Peristiwa agung ini telah diterangkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam perjalanan spiritual ini Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh yang sangat monumental dan menjadi hal yang paling sering disebut pada bulan Rajab, yakni perintah salat 5 waktu. Maka kurang lengkap rasanya jika peringatan Isra Mi'raj yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak mengangkat dan membahas tentang salat. Baik pembahasan tentang salat dari perspektif fikih, tasawuf, kesehatan, maupun dari perspektif lain yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang salat ini penting untuk diingatkan kembali kepada umat Islam pada bulan Rajab sebagai upaya untuk menguatkan kembali kesadaran bahwa salat adalah sebuah kebutuhan bagi umat Islam, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Mengapa kita butuh? Karena salat menjadi satu media penting untuk mendekatkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia ke dunia, yakni untuk beribadah. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pelaksanaan salat sendiri penting untuk diingat oleh kita semua untuk senantiasa mengedepankan kualitas salat, bukan hanya kuantitas salat saja. Kewajiban salat yang difokuskan kepada kuantitas atau jumlah saja akan menjadikan diri kita terbebani dalam menjalankannya. Jika kewajiban salat kita kerjakan dengan mengedepankan kualitas, maka salat yang dilakukan akan benar-benar bisa dinikmati dan akan berdampak pada perilaku serta kualitas kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun." Yang artinya, akan datang suatu masa menimpa manusia banyak yang melakukan salat padahal sebenarnya mereka tidak salat. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah ini dengan sempurna, mulai dari aspek fikihnya sampai dengan aspek hakikat dari salat itu sendiri. Dari sisi fikih, kita harus mengetahui syarat dan rukun salat dan beberapa hal terkait seperti cara berwudu, waktu-waktu salat dan sejenisnya. Terminologi salat ini sendiri adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftahatun bitakbir muhtatimatun bitaslim bisyara'it makhsusatin, yang artinya ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sementara dari sisi hakikat, salat memiliki dimensi ibadah rohani yang di dalamnya berisi doa-doa untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Surat At-Taubah ayat 103. Selain berbuah ketenangan jiwa, salat juga akan membuahkan ketentraman bagi orang lain. Kenapa? Karena orang yang melakukan salat dengan benar akan membuahkan komitmen untuk tidak berbuat hal yang keji dan mungkar. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan salat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil nyata yang berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat sekitar. Upaya ini dilakukan dengan menjaga kuantitas dan kualitas salat yang telah kita lakukan. Semoga Allah mengabulkan harapan-harapan dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الشرفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر